Asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang disandra mengaku para perompak meminta uang tebusan. Jika tidak dipenuhi, para kru akan ditembak. Kapal tanker Honor 25 asal Oman dikabarkan dibajak oleh perompak Somalia. Hingga kini keluarga korban meminta agar pemerintah Indonesia bisa membantu keempat pelaut asal Indonesia yang disandra perampok Somalia dan bisa pulang ke Indonesia. Amerika ini. Sudah pejabat sudah jangan kita saya muslim, kamu muslim saya muslim. Saya bilang oke. Habis itu tenang nih, ada nih kalau di situasi. Berapa orang dia di situ di kapal? Saya pun kamu lagi pemodelan ambil aja, oke. 4 warga Indonesia, 2 warga Swiss. Dan ambil semua uangku di situ, dia ambil uang barang-barang apa dan suruhku. Sudah berapa kali diancam di sana? Ini. 4 kali mau ditembak kepala. Ini biasa sama dia. Nah, dan trip kedua ini mungkin ya namanya musibah, kita nggak tahu kan, tiba-tiba kena perompak. Nah, di atas itu kan ada 17, Pakistan 10, Myanmar 1, Sri Lanka 1, India 1, dan orang Indonesia 4 kan. Ke informasi lainnya, pemirsa, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di Bekasi Timur bertambah menjadi 16 orang. Salah satu pasien yang sebelumnya menjalani perawatan di RSUD Kota Bekasi dilaporkan meninggal dunia pasca operasi. Bekasi Timur. Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain di stasiun Bekasi Timur kembali bertambah. Setelah menjalani operasi, Mia Citra, salah satu pasien korban kecelakaan kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL komuter lain yang dirawat di RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid, Kota Bekasi, Jawa Barat, dinyatakan meninggal dunia. Usai dibawa ke kamar jenazah, jasad korban pun langsung dibawa pihak keluarga ke rumah duka. Direktur RSUD Dr. Casbuloh Abdul Majid mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih merawat puluhan korban luka akibat insiden tersebut. Per hari ini pasien yang dirawat di kami adalah ada 22. Satu baru datang pada 22 ini di ICU ada 3 dan hotel ruang 1 baru saja. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat hanya punya tenggat waktu hingga 1 Mei untuk mendapat persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang di Timur Tengah. Jika batas waktu terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka AS harus menarik pasukan militernya pulang. Perang AS Israel dan Iran telah berlangsung sejak 28 Februari. Kini Amerika Serikat terancam mundur dari perang di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump secara resmi memberitahukan operasi militer kepada Kongres AS pada 2 Maret. Sesuai Undang-Undang Kekuatan Perang atau War Powers Act, Amerika hanya punya waktu hingga tanggal 1 Mei untuk mendapatkan persetujuan Kongres terkait keberlanjutan perang AS di Iran. Pengamat hubungan internasional Suzy Sudarman menilai perang Iran harus berhenti dalam 60 hari. Harus berhenti perang maksudnya? Harus berhenti dalam 60 hari mungkin ya. Maksimal 60 hari perkiraan Anda? Ya, kalau tidak dia akan dimarahin Kongres gitu. Oke. Jika batas waktu tersebut terlampaui tanpa persetujuan Kongres, maka Amerika Serikat harus menarik pasukan militernya kembali. Meski begitu, Amerika bisa melanjutkan perang jika Kongres memberikan perpanjangan selama 30 hari. Sebelumnya, Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 minggu dengan Iran, kemudian memperpanjangnya tanpa menentukan jangka waktu. Perundingan pertama antara AS dan Iran di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sementara upaya diplomatik terus berlanjut untuk putaran negosiasi baru.
Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab karena dianggap melanggar blokade Amerika. Sementara Iran menyita kapal Israel yang mencoba menembus blokade Iran. Situasi di Selat Hormuz masih memanas. Marinir Amerika Serikat menyerbu sebuah kapal kargo komersial di Laut Arab. Kapal ini diduga mencoba transit ke Iran dengan melanggar blokade Amerika Serikat ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal Blue Star 3 ini kemudian dilepas Marinir Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat digeledah. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel. Sementara 1 kapal lagi bernama Epaminodes. Dalam pernyataan resmi di media Iran, Korps Garda Revolusi Iran menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menegaskan setiap upaya yang melanggar aturan pelayaran yang ditetapkan Iran di Selat Hormuz akan ditindak tegas sesuai hukum berlaku. Sementara itu pemirsa, Mesir menggelar latihan perang 100 meter dari perbatasan Zionis Israel. Alat tempur Mesir dipamerkan untuk membuat nyali Zionis Israel menciut. Mesir menggelar latihan militer di dekat perbatasan Zionis Israel. Tank-tank Mesir secara bergantian menembakkan rudal di tengah padang pasir. Sementara pasukan militer membentuk formasi menyerang target yang telah ditentukan. Pamer kekuatan ini dilakukan Mesir hanya 100 meter dari perbatasan dengan Israel. Unjuk kekuatan ini dinilai sebagai bentuk intervensi psikologis pada Zionis Israel yang selama ini kerap menjadi biang kerok konflik Timur Tengah. Pemirsa, jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia, prajurit TNI AD yang gugur dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon, dimakamkan dengan upacara militer. Namun upacara pemakaman dilakukan secara tertutup. Upacara militer pemakaman jenazah Kopda Anumerta Riko Pramudia di Taman Makam Pahlawan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung hikmat. Berlangsung sekitar 1 jam, upacara diwarnai tembakan salvo prajurit TNI. Pemakaman tertutup dari media. Tidak diketahui secara pasti siapa saja petinggi TNI yang hadir. Namun Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Joko Hadi Susilo bertindak sebagai inspektur upacara. Kopda Anumerta Riko, anggota TNI yang merupakan pasukan UNIFIL Lebanon, gugur setelah dirawat karena terluka akibat ledakan artileri tank Israel.